Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Karya Putra, NIM 2023 0140 214. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan ujian kompetensi 3 atau UCP 3 dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yaitu soal yang pertama adalah bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariah. Dalam Islam, teknologi termasuk AI atau Artificial Intelligence itu bukan sesuatu yang netral atau yang bebas nilai. AI bukan cuma sekedar alat, tapi juga punya potensi untuk membawa pengaruh besar terhadap cara berpikir, bertindak, dan bahkan mempersepsikan sebuah kebenaran. Oleh karena itu, umat Islam wajib menyikapinya dengan paradigma tauhid, yaitu menjadikan Allah sebagai pusat segala aktivitas. Paradigma Islam memandang bahwa semua ilmu, termasuk AI, harus berasal dan kembali kepada kemaslahatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memastikan bahwa penggunaan AI itu nggak ngelanggar prinsip keadilan, nggak menyebarkan hoax, tidak merugikan manusia, dan tidak menciptakan ketimpangan. Contohnya yaitu AI boleh digunakan untuk mempercepat diagnosis medis, ngajarin anak-anak difabel, atau mendeteksi bencana alam. Tapi AI yang digunakan untuk deepfake pornografi, prediksi manipulatif di media sosial, atau profiling diskriminatif jelas bertentangan dengan syariah. Maka, sebagai muslim yang cerdas, adalah muslim yang menjadikan AI sebagai alat dakwah, alat ibadah, dan alat pelayanan umat, bukan sebagai Tuhan baru yang menyesatkan. Prinsipnya itu, teknologi boleh berkembang, tapi tidak boleh lepas dari akidah. Lanjut soal nomor 2, yaitu gimana sih contoh nyata yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis? Islam udah memberi rambu atau aturan jelas, yaitu segala bentuk pengembangan ipteks harus sesuai dengan nilai wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam kehidupan modern, kita bisa melihat dua sisi teknologi. Pertama, contoh yang sesuai, yaitu teknologi informasi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran Islam, seperti Al-Quran digital, pengingat sholat, sistem manajemen zakat online, dan lain-lain. Itu semua kan bisa memudahkan umat Islam menjalankan ibadah, meningkatkan literasi agama, dan menyambungkan ilmu dengan amal. Contohnya itu kayak aplikasi Muslim Pro, tafsirweb.id yang nyebarin ilmu syar'i melalui gadget, menjadikan teknologi sebagai sarana ibadah seperti yang disebutkan dalam modul intelerasi Al-Quran dan ipteks. Kedua, contoh yang tidak sesuai itu media sosial memfasilitasi penyebaran fitnah, pornografi, atau pencurian data pribadi. Hal itu tuh bertentangan dengan maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya, algoritma YouTube yang membuat anak-anak kecanduan konten tidak mendidik, atau aplikasi pinjol yang menjerumuskan orang ke riba dan stres. Maka Islam memberikan peringatan yang terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berarti, jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Lanjut soal nomor 3, yaitu bagaimana menilai pengguna teknologi hanya untuk hiburan. Gimana sih solusi islaminya atau yang baik gitu? Kalau kita perhatiin belakangan ini banyak anak muda yang ngabisin waktu berjam-jam hanya untuk scroll TikTok, main game online, atau update story. Sayangnya ini sering tanpa arah dan tidak disertai nilai kemanfaatan. Islam mengajarin bahwa manusia memiliki 3 potensi: akal, kalbu, dan jasmani. Kalau teknologi cuma digunakan untuk hiburan jasmani, maka akal akan tumpul dan hati akan mengeras. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10, Allah berfirman yang berarti, sekiranya kami mendengar dan berpikir, niscaya kamu tidak akan menjadi penghuni neraka. Itu artinya Allah menuntut manusia menggunakan akal dan kolbunya untuk berpikir, bukan hanya untuk mencari kesenangan. Maka hiburan boleh, tapi jangan sampai melalaikan dari tujuan penciptaan. Solusi islaminya tuh, pertama, ajak anak muda untuk ikut komunitas teknologi islami seperti coding untuk dakwah, media dakwah kreatif, atau forum literasi. Yang kedua, dorong mereka menggunakan waktu secara seimbang, yaitu dengan cara belajar, ibadah, dan rekreasi produktif.
Yang terakhir, solusi Islamnya itu berikan contoh nyata tokoh umat Islam seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk peradaban, bukan cuma untuk foya-foya. Soal nomor terakhir yaitu, apakah agama dan sains bertentangan? Bagaimana Al-Quran mendorong pengembangan ipteks? Sains dan agama Islam tidak bertentangan. Justru Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu ayat yang sangat kuat dalam hal ini adalah Quran surah Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi was-samaa'a bainaha bi'aidi wa inna lamusi'un, yang berarti, dan langit itu kami bangun dengan kekuatan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ayat ini terbukti secara ilmiah dalam teori Expanding Universe oleh Edwin Hubble. Ini bukti bahwa Al-Quran telah memberi sinyal ilmiah jauh sebelum teknologi mampu membuktikannya. Dengan kata lain, wahyu dan akal bukan dua kutub yang berlawanan, tapi saling melengkapi. Islam gak cuma memotivasi untuk berpikir, tetapi juga memberikan arah agar ilmu membawa berkah dan bukan kehancuran. Sekian 4 jawaban dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memenuhi tugas dari UCP 3 Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.